Guys, jumlah maksimum pinjaman di aplikasi ini adalah 5 juta rupiah. Bagi kamu yang penasaran dengan aplikasi ini, nonton terus video ini sampai selesai, karena di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengajukan pinjaman online di aplikasi ini hingga cair ke rekening kalian. Sebelum lanjut ke video, bagi kamu yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini. Terima kasih. Pada video kali ini, saya akan merekomendasikan ke kalian satu aplikasi pinjaman online atau pinjol yang mudah cair dengan bunga rendah dan sudah pasti tenor yang panjang. Untuk mendapatkan pinjaman online yang mudah ACC dan mudah cair, itu sangat mudah. Kita hanya perlu mencari aplikasi pinjaman online dan mengisi semua data yang diminta aplikasi pinjaman online tersebut agar kita mendapatkan limit pinjaman. Setelah kita mendapatkan limit pinjaman, kita sudah bisa mengajukan pinjaman. Jadi, sangat mudah mendapatkan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Dan tentunya, kita juga harus melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh setiap aplikasi pinjaman online. Untuk pinjaman online terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Untuk aplikasi pinjaman online yang legal, sudah pasti terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sementara pinjaman online yang ilegal dipastikan belum terdaftar dan tidak memiliki izin di OJK. Jadi, terserah kalian mau pilih yang mana, pinjaman online yang legal atau pinjaman online ilegal. Khusus yang ilegal, kalian pun boleh memilih mau dikembalikan atau tidak. Hal tersebut seperti himbauan dari Kominfo yang mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di aplikasi pinjaman online ilegal. Karena pinjaman online ilegal tersebut tidak memiliki dasar hukum sehingga proses pinjam meminjam dianggap tidak sah. Ada banyak artikel yang mengangkat informasi dari Kominfo terkait status pinjaman online ilegal ini. Misalnya, salah satunya yang saya bacakan ini dari CNN. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal tidak wajib melunasi hutang mereka. Pasalnya, transaksi di pinjol ilegal tidak sah secara hukum. Secara hukum, hutang yang ada di pinjol ilegal memang nggak perlu dilunasin. Soalnya, transaksi itu nggak sah di mata hukum. Tulis akun Kominfo dalam unggahan Twitter beberapa waktu lalu. Kominfo menjelaskan, baik secara perdata dan pidana, hutang di pinjol ilegal tidak sah. Secara perdata, pinjaman di pinjol ilegal tidak memenuhi unsur perjanjian yang tertuang dalam KUP pasal 13. Kemudian, status ilegal yang disematkan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara otomatis membatalkan perjanjian antara kedua belah pihak di mata hukum. Guys, aplikasi pinjol yang saya rekomendasikan ini terbukti bisa mencairkan dana pinjaman yang ada di aplikasi ini. Dan tentunya di sini Anda perlu menyediakan KTP dan buku rekening. Di aplikasi pinjol ilegal ini, bahkan jika data Anda sudah rusak sekalipun, aplikasi pinjol ini masih bisa mencairkan pinjaman kalian. Aplikasi yang aku rekomendasikan kali ini adalah pinjaman online Samir. Langsung saja kita ke Play Store, kemudian ketik Samir. Nah, di sini bisa kita lihat aplikasi Samir pinjaman online loans ini telah memiliki 4,6 bintang dari 16.000 ulasan. Dan aplikasi ini telah didownload kurang lebih 100.000 kali. Langsung saja kita install. Kemudian kalau sudah langsung kita buka. Nah, di sini kita memasukkan nomor telepon. Kemudian klik langkah selanjutnya. Selanjutnya masukkan kode verifikasi.
Nah, di sini ada deskripsi izin. Jadi ketika Anda mengajukan pinjaman, kami perlu memverifikasi identitas Anda dan melakukan analisis skor kredit, sehingga informasi berikut akan diperlukan seperti nama, kemudian nomor telepon, usia, alamat email, nomor rekening bank Anda, kemudian informasi kontak pekerjaan, kemudian kontak darurat. Kemudian langsung klik setuju. Kemudian ada disclaimer aplikasi. Jadi layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi merupakan kesepakatan perdata antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak. Kemudian risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini. Kemudian penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing pengguna mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan atau menggunakan data pribadi pengguna pada atau dalam benda, perangkat elektronik, perangkat keras maupun perangkat lunak, dalam dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik pengguna atau yang dikuasai pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan, dan mekanisme pemanfaatan data tersebut kepada pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud. Kemudian pemberi pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam-meminjam disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini. Selanjutnya, penerima pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman. Kemudian, setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial. Kemudian pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi pemberi pinjaman atau penerima pinjaman. Pemerintah, yaitu dalam hal ini otoritas jasa keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh pengguna, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Selanjutnya langsung scroll ke bawah, dibaca semuanya dan klik setuju. Kemudian di sini muncul limit pinjaman 5 juta rupiah, langsung klik pinjam sekarang. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisi informasi identitas. Jadi informasi yang kita isi di sini hanya digunakan untuk evaluasi. Di sini kita diminta untuk mengupload foto KTP tampak depan, kemudian nama, nomor KTP, jenis kelamin, dan verifikasi wajah. Kemudian kalau sudah, kita klik lanjutkan. Nah, selanjutnya kita mengisi informasi tambahan seperti agama, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian kepemilikan tinggal, informasi wilayah, alamat, kode pos, lama tinggal, kemudian status perkawinan, jumlah anak, kemudian pendidikan terakhir, dan alamat email. Kemudian kalau sudah, kita klik lanjutkan. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisi informasi pekerjaan. Silakan pilih pekerjaan, kemudian bidang pekerjaan, lama kerja, kemudian jabatan, nama perusahaan, nomor telepon perusahaan, informasi wilayah, alamat lengkap, dan pendapatan per bulan. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisi informasi kontak darurat. Di sini kita hanya diminta memasukkan 2 nomor kontak darurat. Silakan pilih hubungan dengan kontak darurat, kemudian nama kontak darurat dan nomor telepon. Nah, kalau sudah, kita klik lanjutkan. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi informasi bank. Di sini kita mengisi nama bank dan nomor rekening. Kalau sudah, kita klik konfirmasi dan ajukan pinjaman. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.